Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fadila. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi hate speech pada media sosial Twitter menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, langsung saja. Saya merupakan anggota kelompok 1 di mata kuliah Deep Learning, yaitu beranggotakan Seprilia Lewenda, Aprilia Putri, Afdal Firansa, dan juga saya sendiri, Wahyu Fadila. Abstraknya. Nah, mari kita bahas dulu mengenai hate speech. Apa sih itu hate speech? Nah, hate speech itu sendiri adalah merupakan kata lainnya adalah ujaran kebencian, yaitu bahasa ofensif atau ekspresi ideologi kebencian yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suatu karakteristik seperti ras, agama, suku, warna kulit, gender, kebangsaan, maupun karakteristik lainnya. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kita akan mencoba membuat proyek klasifikasi hate speech ini menggunakan naive Bayes. Nah, sebelumnya ada beberapa tindakan hate speech yang termasuk ke dalam tindak pidana. Yaitu yang pertama ada melakukan penghinaan, melakukan penistaan, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, melakukan provokasi, melakukan hasutan, dan melakukan penyebaran berita bohong. Lalu selanjutnya ada sistem klasifikasi hate speech. Nah, yang pertama itu ada sentimen analisis. Sentimen analisis itu apa sih? Itu adalah merupakan satu proses untuk memahami data, mengolah data, dan mengekstrak data tekstual secara otomatis dengan tujuan mendapatkan informasi sentimen dari data yang terdapat di dalam suatu kalimat opini. Lalu selanjutnya ada text mining. Yaitu text mining adalah proses eksplorasi menganalisis sejumlah besar data teks yang tidak terstruktur yang dibantu oleh perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi konsep, pola, topik, kata kunci, dan atribut lainnya dalam suatu data. Nah, selanjutnya ada machine learning, yaitu cabang ilmu dari AI. Itu dengan pemrograman yang memungkinkan komputer menjadi cerdas atau berperilaku seperti manusia dan dapat meningkatkan pemahamannya melalui pengalaman secara otomatis. Lalu machine learning ini dia belajar melalui pengalamannya ya, sudah dia dapatkan. Lalu selanjutnya ada pre-processing. Pre-processing ini adalah tahapan untuk mempersiapkan teks sebelum diproses lebih lanjut. Itu kan kita akan melakukan klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, sebelum kita klasifikasi itu terlebih dahulu kita harus merampingkan datanya terlebih dahulu agar mudah dipahami oleh nanti si machine learning-nya. Itu dengan beberapa tahapan. Nah, tahapan pada pre-processing yaitu pertama ada case folding, yaitu proses mengonversi keseluruhan teks dalam dokumen menjadi suatu bentuk standar. Yaitu selanjutnya ada filtering. Pada tahap ini akan dilakukan penghapusan kata yang tidak penting. Nah, yang kata-kata yang tidak penting itu akan dihapus dari data-datanya. Lalu selanjutnya ada tokenization. Itu tokenisasi berarti memecah teks menjadi unit-unit yang memiliki makna minimal. Lalu selanjutnya ada stop word removal. Proses untuk menghilangkan kata umum atau kata-kata kurang penting. Lalu selanjutnya ada normalization, perbaikan dan substitusi kata-kata yang salah eja ataupun disingkat. Lalu selanjutnya ada stemming, mengembalikan sebuah kata menjadi kata dasar yang menyusun kata tersebut. Nah, algoritma naive Bayes. Apa itu algoritma naive Bayes? Yaitu algoritma yang terdapat dalam teknik data mining yang menerapkan teori naive Bayes dalam klasifikasi. Itu berdasarkan pada nilai suatu atribut secara kondisional yang saling bebas jika diberikan suatu nilai output.
Naive Bayes classifier ini merupakan metode pengklasifikasian yang berasal dari teorema Bayes. Nah, apa itu teorema Bayes? Itu pendekatan statistik yang fundamental dalam pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, jadi dia akan bagus untuk digunakan dalam pengenalan pola gitu. Lalu apa keuntungan dalam menggunakan Naive Bayes classifier ini? Nah, dia ini hanya memerlukan nilai atau jumlah data pelatihan atau training data yang kecil sebagai penentu estimasi parameternya. Jadi tidak perlu banyak data training, dia akan memudahkan proses klasifikasi datanya. Nah, lalu selanjutnya analisis. Nah, di sini kita akan coba sedikit menganalisis postingan media sosial. Postingan media sosial ini kan kita Twitter. Nah, Twitter kan biasanya berupa teks. Ya. Nah, di sini ada contoh teksnya itu seperti seru deh acaranya. Itu ada titik koma, strip, dan juga tanda tutup kurung. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan pengklasifikasiannya ya. Itu ada 3 data dimasukkan, data input. Nah, data input dimasukkan lalu akan memasuki selanjutnya tahapan pre-processing. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tahapan pre-processing ini dia akan lebih merampingkan data dari data-data dari simbol-simbol atau karakter-karakter yang tidak penting gitu. Nah, misalnya case folding, lalu akan selanjutnya ada tokenizing, lalu filterizing, lalu stemming. Nah, setelah data itu sudah melalui tahap pre-processing, maka akan dilakukan klasifikasi. Nah, klasifikasi kita ini akan menggunakan Naive Bayes. Lalu dia akan menghasilkan informasi hasilnya nanti berupa bukan head speech atau ini merupakan head speech gitu. Karena sebelumnya kan kita sudah menggunakan dataset yang sudah dilabeli, yaitu label HS-nya, label head speech. Yaitu di mana 0 merupakan bukan head speech dan 1 itu merupakan head speech. Lalu tahap case folding. Case folding itu apa sih? Nah, case folding itu merupakan dia melakukan merubah semua huruf menjadi huruf kecil. Nah, jadi huruf-huruf besar itu akan diubahnya menjadi kecil, dan juga selain itu karakter-karakter selain huruf akan dia hapus gitu. Akan dianggapnya sebagai delimiter. Nah, contohnya seperti ada di sini. Contohnya tadi kan kata postingannya seru deh acaranya. Ada titik koma, strip, dan juga tanda tutup kurung. Yaitu inputannya. Nah, setelah di case folding, outputnya akan seperti ini. Seru deh acaranya. Nah, di situ dia akan huruf kecil semua, dan juga karakter-karakter yang tidak perlu itu yang selain huruf akan dihilangkan seperti titik koma, strip, dan juga tanda kurung itu. Lalu tahap tokenizing itu merupakan proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya, berdasarkan membedakan karakter tertentu yang dapat diperlakukan sebagai pemisah kata atau bukan. Nah, pemisah kata seperti koma, titik. Nah, itu dia akan menghapus itu. Seperti ini contohnya. Inputannya kemarin koma aku pergi ke Dagas, titik, terus ketemu sama Ilham, titik. Nah, outputnya nanti akan menghasilkan akan menghapus titik koma itu. Jadi karakter-karakter pemisah itu akan dihapusnya. Nah, seperti itu. Lalu ada tahap stemming. Pada tahap ini akan dilakukan imbuhan kata, misalnya seperti bagaimanapun. Nah, bagaimanapun itu kan kata asalnya itu adalah bagaimana. Pun itu kan merupakan imbuhan tambahan. Nah, imbuhan itu dia akan dihilangkan pada tahap stemming ini. Nah, selanjutnya ada tahap filtering. Pada tahap ini dilakukan penghapusan kata-kata yang sering muncul namun tidak memiliki arti, seperti aku, yang,
kamu, dan, tapi. Nah, itu kan tidak kata-kata yang saya muncul tapi tidak memiliki arti gitu. Lalu selanjutnya algoritma naive Bayes, klasifikasinya. Itu pengklasifikasian dengan metode probabilitas, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nah, jadi dia ini bisa setelah dia mendapatkan pengalaman di masa sebelumnya, nah nanti di kedepannya dia akan memprediksi peluangnya seperti apa gitu, sehingga dia dikenal sebagai teorema Bayes. Nah, dalam proyek ini telah dihasilkan akurasi dari HS labelnya sekitar 0,84%. Nah, apa itu HS? HS itu kan merupakan label dari dataset kita kali ini, yaitu HS itu sama dengan head speech ya. Kan labelnya 0 dan 1 HS-nya. Dimana 0 itu bukan head speech dan 1 itu adalah head speech. Dimana dataset ini terdiri dari 13.000 lebih data dan 7.000 lebih diantaranya bukan head speech, yaitu berlabel 0, dan selebihnya yaitu 5.000 lebih, kalau tidak salah saya, yaitu berlabel 1, yaitu head speech. Nah, akurasinya didapatkan 0,84%. Nah, lumayan cukup tinggi. Lalu akurasi dari abusive labelnya sekitar 0,77%. Nah, abusive ini juga dataset kita di mana dia berisi kata-kata kasar atau kata kurang pantas gitu ya. Nah, dari hasil perhitungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa algoritma naive Bayes dapat mendeteksi kalimat atau kata-kata yang mengandung hate speech. Nah, ini dia. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa algoritma naive Bayes dapat mendeteksi kalimat atau kata yang mengandung hate speech dengan akurasi head speech labelnya sebesar 0,84% dan akurasi abusive labelnya sebesar 0,77%. Nah, kata-kata kasar itu sebesar 0,77%. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan karena saya juga baru belajar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.